Ini adalah spek dari komputer saya. Jadi prosesornya itu cuma Core i3, RAM-nya itu cuma 8 GB, dan ini tanpa VGA eksternal ya. Jadi nggak ada VRAM ataupun GPU-nya. Tapi saya tetap bisa membuat gambar dengan Stable Diffusion menggunakan UI Web Automatic 1111 dari Shaker AI. Dengan Automatic 1111 dari Shaker AI ini, kita nggak perlu nginstal aplikasinya di komputer ataupun ngerti coding untuk settingannya, dan nggak perlu juga spek PC atau komputer atau laptop yang tinggi-tinggi amat ya, yang harus ada VRAM-nya, yang GPU-nya tinggi dan sebagainya ya. Dan kecepatan prosesnya itu setara dengan graphic card yang 4090. Keren kan? Jadi lebih simple dan lebih cepat dalam proses pembuatan gambarnya, meski komputer kita itu masih yang spek kentang kayak punya saya. Sekarang langsung aja kita coba dari awal ya. Ini adalah tampilan awal dari website Shaker AI. Kalau kalian belum login, nanti kalian bisa login, daftar aja menggunakan Google biar cepat. Nah, untuk yang belum tahu, Shaker AI ini adalah pusat kumpulan atau simpelnya kayak perpustakaan model-model Stable Diffusion yang bisa kalian download, dan yang terbesar yang saya tahu ya. Bahkan kalau yang sudah terkenal itu Civit AI atau Civit AI, ini menurut saya lebih bagus. Jadi konten-kontennya itu lebih manusiawi, nggak ada konten-konten NSFW ya, dan konten-konten yang jorok, yang parno gitu. Jadi yang mengganggu konsentrasi kita, di sini lebih bersih karena sudah terfilter ya. Selain itu, Shaker AI juga menyediakan berbagai model-model untuk desain kreatif seperti fotografi produk, fotografi fashion, kemudian konsep art, terus ilustrasi, 3D, animasi, arsitektur. Kalian bisa cek aja di sini. Nah, ini model kategorinya ada banyak banget di sini, lengkap banget ya sebenarnya ya. Nah, di sebelah kiri, di sini ada menu. Kalau misalkan tampilannya kalian kayak gini, tinggal klik yang pojok kiri atas ini ya. Nah, kayak gini, kalian bisa klik model. Nah, ini model-modelnya. Saya akan pilih beberapa model. Jadi ini nggak cuma gambar ya, ini adalah model yang bisa kita gunakan sebagai acuan style kita nantinya. Sebagai contoh, di sini saya akan mungkin coba yang kategori ilustrasi ya. Ilustrasi, ya ini aja. Nah, di sini ada contoh-contoh gambarnya dan galeri di bawah ini yang menggunakan model-model tersebut, yang menggunakan model ini. Ini modelnya kan apa? 3D Character Plus ya. Nah, kalau misalkan kalian PC-nya kentang kayak saya dan pengen tetap menggunakan Stable Diffusion, terutama di Automatic 1111, favorit ya, favoritnya diklik favorit. Nah, nanti ini akan masuk ke daftar model favorit kita. Ini kan 3D Character Plus ya. Nah, saya akan pilih satu lagi biar nanti dua model sekaligus, nanti sekalian bikin di UI-nya ya. Oke, untuk yang lain saya mungkin akan coba fotografi, mungkin biar yang real ya. Ini aja ya, favoritkan. Nah, nanti kalau udah terfavorit itu favorited ya. Nah, menunya untuk Automatic 1111 itu ada di sebelah kiri ini ya. Kalian langsung klik aja. Jadi kalian tahu sendiri kan, kalau untuk menginstal Automatic 1111 untuk menggunakan Stable Diffusion itu diperlukan spek komputer yang mumpuni, menggunakan VRAM atau GPU yang lumayan besar. Jadi tidak semua orang bisa mengakses atau menggunakannya ya. Namun di Shaker AI ini kita tetap bisa menggunakan Stable Diffusion dengan web UI atau web user interface-nya, atau gampangannya itu ya web based lah ya, aplikasi yang berbasis web. Jadi kita nggak perlu install aplikasinya, kita juga cukup buka di Shaker AI, nanti udah bisa menggunakannya. Jadi ya spek PC-nya apa, no problem, tetap bisa kita gunakan juga. Nah, untuk tampilannya itu juga hampir mirip sama seperti Automatic 1111 yang versi instalasinya ya. Kita tetap punya kontrol penuh untuk mengatur dan menyeting gambar-gambar sesuai keinginan kita. Kalau yang udah pernah pakai atau yang udah pernah nonton video-video tentang Stable Diffusion, itu pasti tahu ya, di sini ada banyak settingan. Nah, ini nanti kita bedah secara singkat satu persatu fungsinya seperti apa. Dan untuk yang belum tahu, di sini juga kita bisa mengatur banyak hal ya, seperti text to image, kemudian image to image, kemudian inpainting. Kalau misalkan ada bagian yang ingin kita rubah atau kita edit, itu juga bisa nanti saya tunjukkan dari yang paling atas. Ini adalah checkpoint. Jadi checkpoint ini itu gampangannya kayak model yang tadi udah kita pilih. Jadi yang udah kita favoritkan itu akan muncul di sini.
Tapi karena ini cuma nama, jadi ya agak pusing ya, agak bingung ya, dan nggak bisa lihat contohnya ya. Sedikit trik, itu kalian bisa cek di sini, di bagian ini generation. Nah, sampingnya itu model. Nah, di sini ini ada model, di sini ada LoRa. Ini LoRa yang sudah kalian favoritkan. Kemudian ada checkpoint. Nah, yang dua model yang saya favoritkan tadi itu kan checkpoint ya, checkpoint. Nah, itu ini ya, yang tadi ya, yang 3D karakter, flux, dan realistik ya. Nah, sekarang kita akan coba satu-satu ya. Nah, jadi kita pilih modelnya dulu. Kita bisa milih dari sini 3D. Nah, ini 3D, atau kalian bisa langsung ke sini model dan klik modelnya. Klik. Nanti sini langsung terubah. Nah, VAE ini adalah variation auto encoder. Jadi simbolnya itu teknik yang digunakan untuk menyempurnakan kualitas gambar kita. Nah, untuk kalian yang baru, kalian nggak usah pedulikan ini, kalian biarkan aja default ya, otomatis aja, nggak usah terlalu dipusingkan. Sekarang kita coba aja ya, turun ke bawah. Nah, ini ada text to image di sini untuk bikin gambar biasa dari prompt. Kemudian ini image to image, kemudian ini ada, jadi ini adalah image to text atau image to prompt. Jadi kalau kalian punya gambar terus pengen bikin prompt yang hasilnya kayak gambar tersebut, kalian bisa masukkan ke sini. Kalian bisa upload gambarnya, nanti hasilnya akan di sini. Kemudian di sini adalah galeri, kemudian ini hasil karya kalian ya. Oke, ini teksnya ya. Di sini ada prompt, kemudian di sini ada negatif promptnya. Ini defaultnya ya. Ada negatif promptnya, kemudian di sebelah kanan di sini ada tombol generate. Oh ya, ini juga memerlukan token ya. Dan kemudian untuk kalian yang daftar, kalian bisa daftar gratis, nanti akan mendapatkan token 200 token per hari. Jadi akan reset setiap hari ya. Kayak ya mirip di Leonardo, cuman kalau di Leonardo itu kan cuma 150 ya. Kalau di sini ada 200. Dan sekali generate itu kadang satu, cuma butuh satu. Kadang dua, kadang tiga. Ya mirip di Leonardo, cuman kayak menurut saya di sini lebih hemat ya. Lebih hemat dan lebih banyak juga tokennya. Nah, ini preset ini untuk menyimpan prompt yang kalian suka. Misalkan kalian punya prompt yang kalian suka di sini. Sebagai contoh saya akan ngasal aja ya. Nah, simpel aja. Ini sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh ya. Kita klik ini. Nah, nanti akan tersimpan. Kita simpan dengan nama doc misalkan. Dan oke, di sini akan muncul doc. Nah, ketika ini saya kosongkan ya. Nah, kosongkan promptnya. Ketika saya pilih presetnya doc, kemudian saya pilih fill in, nanti akan terisi dengan prompt yang sudah kita simpan. Keren ya. Kalau di image generator lain ada yang sudah punya fitur seperti ini mungkin, cuman kebanyakan kan belum, kayak di Bing, Leonardo dan sebagainya itu kan belum ada ya. Nah, itu cukup bermanfaat juga menurut saya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada generation. Generation ini sampler metodenya ya. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mengenerate gambarnya. Nanti untuk lebih jelasnya saya langsung praktekkan aja nanti ya. Oke, ini mungkin karena teknis begini saya sambil praktek aja ya, biar enak ya. Langsung praktek dan langsung saya jelaskan. Oke, seperti itu aja. Di sini saya akan pilih modelnya yang tadi ya, yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Nah, yang 3D ini ya. Kemudian untuk promptnya saya akan, karena ini hanya sebagai contoh dan saya nggak ada tujuan untuk bikin prompt tertentu, saya akan cari referensi saja. Saya coba yang 3D ini tadi ya. Saya pengen bikin coba gambar yang keren mana ya. Hanya sebagai contoh aja sih ya. Nah, ini aja, mungkin keren ini. Kita coba buka. Nah, ini meskipun ini model ya, namun di sini juga kita bisa melihat image info ya. Nah, di image info ini udah ada prompt dan negatif promptnya. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh ini ya. Kita nanti lihat bedanya. Ini kan modelnya sendiri. Ini model MWIP image ya. Dan kita menggunakan model 3D karakter plus. Nah, kita coba copy promptnya. Kita paste di sini. Kemudian negatif promptnya juga sama, kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian generation ya. Nah, semuanya saya biarkan default ya. Saya biarkan sesuai settingan seadanya. Saya akan generate. Nah,
Ini kita generate menggunakan sampler method yang Euler A. Kita lihat hasilnya seperti ini, hampir mirip dengan modelnya ya. Sekarang saya akan coba settingannya yang lain tetap sama, tapi saya akan coba menggunakan sampler method yang berbeda. Nah, di sini biasanya yang saya rekomendasikan selain Euler A, ini yang paling umum ya, dan yang paling banyak digunakan, karena ini juga lumayan bagus menurut saya. Yang saya rekomendasikan itu adalah DBM++ 2M Keras. Nah, ini. Kita lihat hasilnya. Kita coba generate. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Beda banget ya. Beda banget meski stylenya itu lebih keren menurut saya. Cuma ini jadi ada dua ya. Nah, saya akan coba bandingkan. Saya akan tampilkan di layar. Nah, seperti yang kalian lihat, beda sampler method itu hasilnya juga berbeda ya. Makanya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Kalian bisa cek-cek saja ya. Ini sampling stepnya itu jadi ada berapa kali proses untuk membuat gambarnya itu. Jadi kalau stable diffusion itu kan dari step pertama, step kedua, step ketiga dan seterusnya ya. Itu gambar akan diproses menjadi lebih bagus, dan lebih bagus. Tapi belum berarti kalau sampling stepnya semakin besar itu hasilnya juga semakin bagus, itu belum tentu juga ya. Tergantung dengan gambar, model, dan parameter lainnya juga. Jadi harus kalian sesuaikan. Kalau yang ideal itu di tengah-tengah sini antara ya sekitar 15 sampai 30. Setiap orang berbeda-beda, punya settingan masing-masing. Kalau saya biasanya biarkan saja di 20. Kecuali saya ingin gambar yang lebih gimana ya? Unik atau lebih sesuai keinginan. Kalau misalkan yang 20 ini belum sesuai dengan keinginan saya, baru saya ubah seperti itu. Kita akan contohkan juga misalkan untuk sampling step ini saya pakai yang Euler A ya, Euler A untuk tesnya juga biar gambarnya bagus. Sampling step 20 itu tadi udah ya, seperti itu hasilnya. Kemudian kita coba untuk sampling stepnya yang 15. Nah, yang 15 kita coba generate. Nah, ini hasilnya di sampling step yang ke-15. Hasilnya seperti ini ya. Jadi agak kurang ya. Menurut saya agak kurang. Oke, sekarang kita kembalikan ini ke 20. Nah, untuk high res fix, ini high resolution fix ya. Jadi kalau ini dicentang, itu biasanya resolusi dan detailnya itu akan semakin bagus. Namun generate-nya juga lama. Kalau saran saya, mending ini dimatikan dulu. Kemudian kalian bikin gambar yang sesuai dulu, yang kalian inginkan. Kecil-kecil nggak masalah ini. Dan di sini juga ada height, width and height ya. Ini resolusinya ya. Kalian kecil aja, default aja nggak apa-apa. Kalian bikin. Kalau misalkan kalian sudah nemu, kalian bisa upscale. Kalian bisa upscale gambar tersebut agar resolusinya bisa lebih besar. Ini saya contohkan, saya centang ya. Nanti ada pilihan lagi high res-nya. Akan berapa step, denoise-nya berapa, size-nya berapa, dan sebagainya. Jadi biasanya saya matikan dulu. Kalau sudah nemu gambar yang sesuai, baru saya upscale dan saya perbaiki kualitasnya. Seperti itu. Kemudian selain di sini kita bisa menentukan resolusinya. Oh ya, saya coba aja ya. Di sini misalkan saya mau yang agak landscape ya. Agak landscape mungkin segini. Ini saya ngasal aja. Kita generate. Nah, ini hasil gambarnya. Tuh, kan? Berbeda ya. Jadi lebih landscape ya. Kalau misalkan kalian mau potret atau keperluan yang kayak di reels gitu, ini tinggal height-nya dibesarin dan ini weight-nya dikecilin. Seperti itu. Kemudian ini number of image. Itu sekali generate kita mau bikin berapa gambar. Kita misalkan 3 atau 4 ya. Nanti di sini biasanya tokennya juga bertambah sesuai. Kalau misalkan satu gambar satu token, berarti kalau 4 gambar ya 4 token. Kayak gitu. Kemudian ini CFG scale. Ini ibaratnya itu kayak image guidance ya. Image guidance itu kayak simpelnya gini. Semakin besar, semakin ke kanan, angkanya semakin besar, gambar yang dihasilkan itu akan semakin mirip dan semakin sesuai dengan prompt yang kita tulis. Tapi kalau terlalu besar juga, itu biasanya juga ya ngawur ya. Biasanya hasilnya itu juga nggak sesuai banget. Tapi kalau misalkan semakin kecil, itu akan gambarnya semakin kreatif, semakin ya nggak ngawur sih, cuma lebih apa ya,
dia AI-nya itu lebih bervariasi gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pengen gambar yang lebih lebih bervariasi, lebih unik gitu dengan memasukkan prompt yang simple, itu kalian bisa agak turunkan sedikit. Kalau misalkan pengen yang sesuai dengan prompt, kalian agak naikkan sedikit. Ya, jangan terlalu besar, defaultnya kan sekitar 7,5. Nah, itu kalian bisa naikkan sampai segini 10 atau sampai 5 gitu. Jangan terlalu over juga. Nanti hasilnya itu agak aneh juga ya. Nanti untuk hasilnya saya contohkan di contoh yang kedua ya, yang model fotografi ya. Nah, kemudian di sini juga ada seed. Jadi seed ini itu akan menghasilkan gambar yang sama dengan gambar sebelumnya, dengan gambar yang seed itu maksudnya. Jadi misalkan ini, iya, ini saya generate dulu, scale-nya saya 75, kemudian saya pilih 1. Nah, kita generate. Nah, ini hasil gambarnya ya. Hasil gambarnya sekarang saya akan ambil seed-nya. Nah, ini ya, seed ya. Saya copy, saya masukkan ke sini, kemudian saya generate lagi. Nanti seharusnya hasil gambarnya itu akan sama dengan gambar yang kita pakai seed-nya tadi. Nah, sama ya. Kita lihat di galeri. Nah, ini hasilnya 2 ini sama. Nah, ini dan ini sama kan? Persis mirip karena kita menggunakan seed yang sama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai pengen gambar yang lumayan konsisten, kalian bisa menggunakan seed yang sama dan promptnya diubah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Nah, saya akan milih model yang kedua tadi, checkpoint juga. Nah, ini ya yang realistik ini ya. Ini udah terganti. Oke. Settingannya default seperti biasa. Kita generate seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dengan prompt yang sama menggunakan sampler method yang berbeda. Saya akan tunjukkan ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa cek sendiri dan kalian bisa pilih kira-kira sampler method mana yang cocok dan pas kalau menggunakan model ini. Kemudian saya akan tampilkan juga untuk sampling step-nya ya. Sampling step yang ini ya. Sampling step-nya dari 1 sampai ke 60 ya, seperti ini. Jadi kalian bisa punya sedikit bayangan untuk sampling step-nya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kalau misalkan kita mau merubah ini juga ada banyak pilihan ya sebenarnya ya. Di sini kita ada download, kita untuk mendownload gambarnya. Kemudian di sini ada send to image to image. Send to image to image. Jadi misalkan kalau kita mau bikin yang mirip seperti ini, tapi dengan referensi ini, tapi dengan prompt yang berbeda, kita bisa gunakan ini. Atau ini ada in painting. Jadi in painting itu kita menggambar pakai kanvas. Kita langsung aja ya, kita coba yang image, send image to image. Nah, kayak gini tampilannya. Jadi di sini image reference-nya, dan di sini nanti hasilnya, prompt-nya ini. Jadi apa yang mau kita ubah, dan settingannya juga bisa kita ubah. Bisa kita ubah juga, bisa kita sesuaikan. Mau lebarnya, mau tingginya, mau numbernya, CFG-nya, denoise-nya kita misalkan kalau mau diperbaiki, itu bisa kalian cek. Biasanya setiap gambar itu beda-beda ya. Bisa kalian turunkan atau naikkan, itu hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa kirim ke in painting. Nah, seperti ini. Di in painting ini, di sini kita ada pilihan sketch ya, atau in paint itu biasanya kuas ya. Kayak gini, misalkan ini. Nah, ini brush-nya mau segede apa? Nah, segini. Misalkan mukanya kita ubah, matanya misalkan. Nah, kayak gini. Kita ganti glasses. Pakai kacamata gitu ya. Generate. Nah, ini hasilnya. Jadi ceweknya tetap sama, cuman sekarang dia pakai kacamata. Kayak gitu ya. Gimana? Keren ya? Powerful banget ini toolsnya. Jadi untuk kalian yang spek komputer atau laptopnya itu masih kentang kayak saya, nggak usah minder, kalian tetap bisa pakai Stable Diffusion, pakai Web UI Automatic 1111 dari Shaker AI ini. Dan untuk kalian yang tertarik, kalian bisa daftar gratis dan mendapatkan token 200 ya per harinya. Kalau misalkan kalian mau upgrade, paket yang di atasnya itu kalian akan mendapatkan 10.000 token. Jadi kalian bisa testing sepuasnya ya.
testing sepuasnya, karena bikinnya juga murah. Ini bikin gambarnya cuma 1 token. Kadang ada beberapa model yang sekali bikin itu 2 token atau 3 token ya. Dan untuk kalian yang tertarik untuk daftar, kalian bisa cek linknya, saya taruh di deskripsi ya. Kalian klik aja dan daftar di situ, daftar pakai Google aja lebih cepat. Dan untuk kalian yang pengen tahu untuk metode generate image dengan yang bukan 1111 ya, yang bukan automatic 1111, yang standarnya dari Shaker AI ini, saya pernah buat videonya di sini. Kalian bisa cek aja di situ. Oke, jika kalian merasa terbantu dan mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya tetap semangat membuat konten yang bermanfaat seputar AI yang akan memudahkan hidup kita semua. Oke, saya Sigit Rutomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.